Bab 152, Cara Sihir. Diunggah oleh Baca Suara. Kedua kapten di belakangku masih linglung saat kami semua menatap lengan yang putus, tangan masih mengepal pedang, membentuk genangan darah di bawahnya. Tentara berjaga, bersiaplah untuk pertempuran. Aku meraung, memproyeksikan suaraku sekeras dan sejelas mungkin untuk mendapatkan perhatian semua orang. Para prajurit yang hadir terbangun karena kebingungan atas perintah saya. Para rekrutan baru bergegas ke barang-barang mereka ketika mereka meraba-raba mengenakan baju besi mereka. Para petualang veteran dan tentara berpengalaman, yang sudah mengenakan pakaian dalam baju besi mereka, dengan cekatan menekuk peralatan pelindung mereka saat jeritan dan dentang logam yang tajam terus bergema dari atas tebing. Kapten Glory dan Audir sudah mengenakan baju besi ringan dan tersadar, keduanya sedikit malu dengan tanggapan buruk mereka terhadap situasi. Kapten Audir, baju besi di lengan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki pejalan kaki, itu pakaian militer. Bukankah kamu mengatakan bahwa divisimu ditempatkan di atas tebing? Saya berteriak ketika Kam telah menjadi keras karena aktivitas. Kapten berwajah bermuka masam itu memucat ketakutan ketika dia mempelajari sirah itu sekali lagi. Saat dia hendak melompat ke atas tebing, aku menahannya dengan goresan logam yang melindungi bahu dan dadanya. Tetap di sini sampai divisi siap. Lepaskan aku. Prajurit saya diserang tanpa pemimpin mereka. Kapten Audir mendesis, tanpa bekas-bekas kesombongannya dan menenangkan diri. Mengencangkan cengkeramanku, aku menariknya mendekat. Kapten, jika Anda masuk sendirian dan terbunuh, prajurit Anda akan berada dalam posisi yang lebih buruk daripada sekarang. Petik 2. Saya mengamati perkemahan itu ketika Kapten Glory memimpin divisinya ke dalam formasi yang terorganisir. Sebagian besar prajurit sudah siap dan dikelompokkan berdasarkan posisi mereka. Daripada satu kelompok besar, Vanessa telah membagi pasukannya menjadi unit-unit terpisah, masing-masing terdiri dari jajaran prajurit kaki, augmenter, pemanah, dan penyihir mereka sendiri. Hanya dari pandangan sepintas, yang ada di bagian paling depan dari masing-masing unit adalah prajurit kaki, manusia biasa dan elf dengan baju besi tebal dan perisai besar karena mereka akan menerima serangan paling berat. Sepanjang sisi adalah augmenter yang bertanggung jawab untuk menjaga para penyihir dan pemanah saat mereka menembakkan panah dan mantra. Kepala, pemimpin unit, seperti Dress, diposisikan tepat di belakang foot soldiers, tempat yang ideal untuk memberi perintah dan melindungi para penyihir juga. Vanessa menatapku dan memberi isyarat bahwa dia sudah siap. Melepaskan Kapten Audir, saya memberi isyarat baginya untuk bergabung dengan rekan kaptennya ketika saya bergerak ke belakang di mana para pandai besi dan juru masak dikelompokkan. Ketika divisi mulai menaiki lereng curam di atas tebing, aku tidak bisa tidak memikirkan siapa yang menyerang. Kami berada di dekat perbatasan selatan Sapin, tempat kerajaan bawah tanah Darf dimulai. Pada awalnya, pikiranku segera pergi ke serangan binatang mana, tapi titik cedera pada lengan yang terputus terlalu bersih dari luka karena itu adalah cakar atau taring. Mungkin saja mereka diserang oleh beberapa bandit nomaden yang pernah saya baca yang melakukan perjalanan di atas tanah di sepanjang bagian selatan di Caten. Itu juga bisa menjadi kelompok radikal yang menentang perang dengan Alakria, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti. Nyonya Astera, apakah Anda akan baik-baik saja di sini? Tanyaku begitu aku melihat kepala koki yang sekarang mengenakan baju besi berlapis. Tidak ada masalah di sini. Kapten Glory memerintahkan beberapa augmenter untuk tetap di belakang untuk menjaga kami, tetapi saya juga di sini, ingat. Dia menyeringai percaya diri. Kamu benar, saya akan berangkat kalau begitu. Aku akan berbalik ke arah tebing ketika Nyonya Astera mencengkeram lenganku. Arthur, katanya, ekspresinya serius. Kamu tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Aku mengangguk cepat padanya saat aku memberi isyarat agar Sylvie keluar. Saya harap Anda mempraktikkan apa yang Anda khotbahkan. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk bertransformasi di tempat terbuka begitu cepat? Ikatanku bertanya ketika dia melompat keluar dari jubahku. Tidak perlu menahan sekarang. Saya perlu tahu apa yang terjadi di sana dan cepat. Tubuh kecil Sylvie mulai bersinar dan mengembang menjadi bentuk naga yang perkasa. Sisik obsidiannya berkilau dari matahari pagi, membuat lautan yang berkilau menjadi malu. Matanya yang kuning tembus pandang menatapku dengan kecerdasan dan keganasan seperti binatang. Burli yang memasak dan peti berdada dengan lengan setebal batang tubuh saya melongo dengan rasa hormat ketika beberapa orang terguling seperti bayi yang belajar berjalan. Saya melompat ke pangkal leher ikatan saya dan meraih paku bergerigi. Aku menoleh ke belakang sekali lagi hanya untuk melihat ekspresi terpesona terpampang di wajah Madam Astera yang lembut saat sayap besar Sylvie terkalahkan untuk menghasilkan badai yang kuat. Sylvie menendang tanah dan mengayunkan sayapnya sekali lagi untuk lepas landas. Angin kencang yang dihasilkan di bawahnya mengejutkan unit-unit berbaris yang dipimpin oleh kepala mereka dengan Kapten Glory dan Audir di depan, tetapi aku sudah terlalu jauh untuk melihat ekspresi mereka. Saya telah merencanakan untuk terbang langsung ke tempat divisi Kapten Audir seharusnya berada, tetapi Sylvie malah melonjak ke lapisan awan di atas kepala. Arthur, kamu harusnya tahu sebelum kita bertempur bahwa aku terbatas pada apa yang bisa kulakukan untuk membantu. Apakah Anda berbicara tentang perjanjian Asura di mana mereka tidak diizinkan untuk membantu? Saya bertanya, takut bahwa saya tidak akan bisa bertarung bersama ikatan saya. Itu adalah area yang membuat Aldir memperingatkan saya, tapi bukan hanya itu.
Dengan proses kebangkitan yang dibuat kakek Indrat untuk aku lakukan demi kekuatan eterku, masih akan butuh waktu sebelum aku bisa membantumu dengan sihir apapun. Sampai kekuatan saya sepenuhnya terbangun dan terkendali, saya akan terbatas pada apa yang dapat saya lakukan secara fisik dalam bentuk ini. Maaf saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Petik 1. Saya membelai sisi leher besar ikatan saya, memarahi diri sendiri karena tidak memperhitungkan kondisi ikatan saya. Saya tahu pelatihannya dipotong oleh saya, tetapi saya tidak pernah menyadari betapa pentingnya waktu itu baginya. Tidak, jangan. Setidaknya saya tahu sekarang. Kami tidak butuh waktu lama untuk mencapai dari mana suara pertempuran berasal, tetapi kenyataan bahwa lengan yang terputus mampu berlayar menuruni tebing membuat saya berpikir bahwa ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Kami bisa mendengar suara pertarungan berikutnya, tetapi baru setelah kami terbang di bawah lapisan awan menghalangi pandangan kami menyadari beratnya situasi yang dihadapi. Ini tidak mungkin. Pikiran Sylvie dipenuhi rasa tidak percaya oleh pemandangan di bawah ini, tetapi untuk seseorang yang melihat kejutan yang dibawa perang, aku hanya bisa melihat ini sebagai salah perhitungan, yang agak parah. Jauh di bawah, di ladang rumput yang diwarnai merah dan hitam dengan darah dan asap, adalah yang hanya bisa menjadi tentara Alakrian. Kekuatan mereka sekitar 5.000 kuat saat ini terlibat dengan divisi Kapten Audir. Para prajurit tidak lebih besar dari serangga di sini, tetapi mudah untuk membedakan mereka. Berbeda dengan tentara di Caten, tentara Alakrian tampaknya memiliki warna standar merah tua yang terpampang di baju besi abu-abu gelap mereka. Punggung Sylvie terhuyung-huyung dalam persiapan untuk menyelam tapi aku menghentikannya. Tidak, mari tetap tersembunyi di sini untuk saat ini. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Tetap bersembunyi. Sekutu sekarat di sana dan Anda ingin tetap bersembunyi. Kemarahan terlihat jelas dalam kata-katanya, tetapi saya tahu dia sudah tahu niat saya. Kami tidak bisa terlibat dalam setiap pertempuran. Saat ini, prioritas kami adalah mengetahui apa yang sedang kami hadapi. Aku menjaga tatapanku terkunci erat pada adegan di bawah ini, menyesal tidak memiliki gulungan transmisi untuk berkomunikasi dengan Virion saat aku mengertakkan gigi untuk mengatasi kemalasanku. Bagaimana mereka bisa sampai di sini tanpa kita sadari? Mereka mungkin belum menemukan kota besar, tetapi para kurcaci seharusnya tahu bahwa pasukan sedang berbaris di tanah mereka. Petik 1. Mungkin mereka memang tahu, aku bergumam pada diriku sendiri, mencatat jalan samar yang mereka buat selama perjalanan mereka. Perubahan rencana. Sylph, bisakah kau tetap bersembunyi dan mengikuti jejak yang dilakukan orang Alakri dalam perjalanan ke sini? Saya akan membantu mereka sambil menyatu sebagai tentara biasa. Bagaimana jika Anda mendapat masalah? Saya akan terlalu jauh untuk membantu. Saya bisa mendengar ketidaksetujuan dalam suaranya. Divisi Vanesi akan segera tiba dan aku punya firasat buruk bahwa meskipun kita melebihi jumlah mereka, itu akan menjadi pertempuran yang hilang bagi mereka tanpa aku. Lebih banyak alasan bagiku untuk tinggal dan membantumu, bantah Sylvie. Tolong, jika apa yang saya curigai benar, perang ini mungkin tidak sesederhana kita melawan mereka. Anda satu-satunya di sini yang dapat melakukan perjalanan dan kembali dengan cukup cepat. Saya akan tetap aman, si level. Baik, tetapi pada saat saya merasakan bahwa Anda dalam bahaya, saya akan kembali dan membawa Anda pergi apakah Anda sadar atau tidak. Sylvie mendengus. Terima kasih. Aku menepuk ikatanku sebelum aku membiarkan diriku jatuh dari punggungnya. Udara musim dingin yang renyah terasa seperti cambuk yang tajam menyerang saya ketika saya meluncur ke tanah. Aku sengaja menjauh dari pertempuran agar tidak membangkitkan perhatian. Tepat sebelum mendarat di sekelompok pohon, aku menyelimuti tubuhku di mana, menghapus keberadaanku sebelum mengucapkan mantra angin. Dengan banyaknya cabang dan daun untuk memperlambat jatuhnya diriku, dan bantuan sihir untuk melunakkan pendaratanku, aku bisa mencapai tanah tanpa menyebabkan terlalu banyak suara, meskipun sedikit berantakan. Hal-hal yang aku lakukan untuk berbaur, aku bergumam, mengambil ranting yang rusak dan meninggalkan rambutku. Aku tetap bersembunyi di dalam rumpun pohon tebal sampai aku mendengar divisi Vanesi tiba. Thread, Vester, ambil unit Anda di sekitar untuk sayap kiri. Beladau, Sasha, ke kanan. Suara Vanesi bergema dengan sangat percaya diri. Kita kelompok dengan pasukan Kapten Audir dan menabrak para bajingan Alakrian itu dari depan. Gagah, aku menyusul Kapten Glory. Secara insting, Vanesi memutar kedua pedangnya padaku sebelum menyadari siapa aku. Sialan, Arthur, jangan menakuti saya seperti itu. Dia menghela nafas. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihatmu dan ikatanmu terbang keluar dari sini. Petik 2. Dan meninggalkan bawahanku yang berharga. Aku menyeringai. Tidak, saya mengirim Sylvie pada misi sampingan yang sama pentingnya. Petik 2. Yah, sungguh meyakinkan untuk memiliki Anda bersama kami, tetapi apakah Anda tahu bagaimana pasukan Alakrian ukuran ini bisa melewati kami? Aku menggelengkan kepala. Bagaimana kalau kita membiarkan beberapa orang hidup-hidup untuk mencoba dan mendapatkan jawabannya? Bibir Vanesi melengkung menjadi senyum jahat ketika dia mengangkat kedua pedang panjangnya. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Tentara Vanesi meraung, baik pria maupun wanita, ketika mereka mencapai tentara Alakrian. Aku berdiri sebentar di belakang, memperhatikan baja yang dipotong menjadi daging.
Penggerutu yang tidak bisa dibedakan terdengar dari para konjurer ketika mereka mempersiapkan mantranya ketika para pemanah melepaskan tembakan panah dari belakang untuk melindungi augmentor dan prajurit kaki. Tetapi fokus saya adalah pada tentara Alakrian. Perasaan gelisah yang saya miliki sejak menonton mereka dari langit hanya menjadi lebih buruk ketika mereka mulai membalas. Untuk beberapa alasan yang tidak masuk akal, saya berharap musuh kita menjadi sesuatu seperti Fritras, monster jahat. Namun, melihat mereka tidak berbeda dari prajurit kami kecuali yang dihiasi abu-abu gelap dan merah. Fakta ini hanya membuat saya sadar ketika saya mengunci pandangan dengan seorang prajurit musuh. Mata prajurit itu menyipit saat dia bersiap untuk menyerang. Aku mengambil pedang bernoda darah dari tanah saat dia berlari ke arahku. Ketika saya mencoba merasakan level apa intinya, saya terkejut tidak dapat membacanya. Tentara itu merentangkan tangannya sementara jari-jarinya melengkung seperti cakar. Tiba-tiba, bahkan tanpa masuknya mana untuk memperingatkan saya, sarung tangan mana dalam bentuk cakar raksasa muncul di tangannya. Dia mengecam dengan cakarnya mana dengan kecepatan yang ganas. Aku merunduk, hanya untuk melihat deretan pohon di belakangku yang menumbangkan kekuatan serangan lawanku. Dengan kecepatan casting mantranya dan kekuatan di belakangnya, aku hanya bisa berasumsi bahwa dia setidaknya adalah augmenter inti kuning, bahkan mungkin inti perak. Aku membalas dengan ayunan ke atas dengan pedangku yang diperbesar ketika penghalang tembus cahaya berkilauan tepat di bawah mage, melindungi area di bawah dadanya, tempat aku membidik. Apa-apaan ini? Aku mengangkat kepalaku ke atas bahuku, merasakan bahwa mantranya tidak datang darinya. Sekitar 30 kaki jauhnya dari saya adalah seorang prajurit lain, kedua tangannya terulur dan alisnya tersentak. Menyadari bahwa fokus saya diarahkan kepadanya, matanya melebar kaget ketika dia mengarahkan tangannya ke arahku. Panel transparan yang melindungi lawan awal saya bergerak dan diperbesar, berfungsi sebagai dinding antara saya dan tukang sulap. Saya belum pernah melihat seseorang memanipulasi penghalang untuk efisiensi seperti itu sehingga jelas siapa yang harus saya ambil terlebih dahulu. Namun, prajurit cakar sudah memposisikan ulang dirinya saat ini, membuatku tidak punya pilihan selain untuk menghabisinya. Menjatuhkan pedang yang kutemukan di tanah, aku berlari ke arah lawanku. Tepat sebelum mencapai jarak pukul, saya menginjak kaki saya, menyulap pilar bumi tepat di depan kaki lawan saya. Kali ini, apakah karena penyihir di belakangku tidak mengharapkan mantra atau tidak merasa perlu untuk menghalanginya, penghalang tidak terbentuk. Augmenter berusaha untuk menghindar, tetapi pilar masih mengenai tulang rusuknya. Namun, yang mengejutkan saya adalah bunyi yang dihasilkan mantra saya pada tumbukan, suara tulang retak di bawah baju besinya yang sekarang sudah penyok. Apakah idiot ini tidak menambah tubuhnya? Mengertakkan giginya dengan ekspresi sedih, augmenter mengabaikan luka yang jelas dan berlari ke arahku dengan cakar mana. Dengan tinjuku yang terbungkus listrik, aku bertemu dengan kepala pemogokannya, berharap dia akan membalas atau menggunakan mantra lain tetapi dia tidak. Tinju petirku menghancurkan cakar mana dan mematahkan pergelangan tangannya saat tumbukan. Saya menunda menyelesaikannya, rasa ingin tahu saya semakin baik. Dia adalah seseorang yang tidak menimbulkan ancaman nyata bagi saya, tetapi sesuatu tentang bagaimana mereka bertarung tidak masuk akal. Aku mengira lawan di depanku adalah augmenter yang berpengalaman tapi tubuhnya bahkan tidak dilindungi oleh mana. Jika bukan karena penghalang yang menjaga tangannya pada menit terakhir, lengannya akan terkoyak. Prajurit augmenter itu berlutut, lengan kirinya menjuntai ke samping. Sebuah kedipan ketidakpercayaan dan kekaguman tertulis di wajahnya sebelum prajurit itu mendecakkan lidahnya, mengalihkan pandangannya ke arah prajurit penghalang-penghalang. Oi, perisai. Dia menggonggong. Peningkatan total tubuh, sekarang.